Jumpa lagi ya dengan Miss Vivi di pembelajaran jarak jauh sains atau ilmu pengetahuan alam. Pada bab 2 ini anak-anak, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, kalian sudah belajar ya dengan Bu Jannah mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari tumbuhan, ciri-ciri dari hewan. Nah, sekarang dengan Miss Vivi, kita akan belajar beberapa materi lagi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup yang berisi urutan nomor. Di dalamnya terdapat 2 daftar dari ciri-ciri makhluk hidup. Kunci determinasi ini anak-anak sangatlah penting dalam pembelajaran IPA untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Bagaimana sih caranya? Caranya kita harus memilih salah satu dari daftar ciri-ciri makhluk hidup tadi yang sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang disebutkan pada soal. Tujuannya apa sih, Miss? Tujuannya kunci determinasi ini adalah untuk menemukan nama dari spesies makhluk hidup. Jadi misalnya makhluk hidup, contohnya saja kucing. Kucing di Indonesia namanya adalah kucing. Sedangkan kalau di Inggris namanya adalah cat. Ada lagi kalau di Korea namanya koyangi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus bisa menemukan satu nama yang bisa digunakan secara internasional, yaitu nama ilmiah. Oke, kita langsung aja ya pada contoh soal mengenai kunci determinasi. Karena kunci determinasi ini sering sekali keluar ketika ulangan maupun ujian-ujian. Miss Vivi punya sebuah soal. Perhatikan kunci determinasi berikut ini. Pertanyaannya, kunci determinasi untuk tanaman kedelai adalah. Perhatikan soalnya baik-baik ya anak-anak. Sambil diingat-ingat, kunci determinasi adalah 2 daftar ciri-ciri dari makhluk hidup. 2 daftar ini harus berlawanan ya. Contohnya 1A, B berspora, 1B tidak berspora. Nah, ini adalah 2 ciri-ciri makhluk hidup yang dimaksudkan pada pernyataan di awal. Loh Miss, lalu di sampingnya ada angka. Angka berapa ini? Angka 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini penanda untuk melanjutkan ke nomor berapa. Perhatikan ya. Di sini ada 4 ciri-ciri. Kita membaca ciri-ciri pertama dulu. Setelah ciri-ciri pertama kita temukan, kita akan lanjut ke nomor 2. Setelah nomor 2 ditemukan, kita harus lanjut ke nomor 3. Setelah nomor 3 ditemukan, lanjut ke nomor 4. Nah, setelah 4 ditemukan, baru kita bisa menjawab soalnya. Kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Perhatikan ya, dari mulai 1A. 1A itu berspora, 1B tidak berspora. Kira-kira tanaman kedelai itu berspora atau tidak berspora ya? Ya, tanaman kedelai tidak berspora. Yang berspora adalah apa? Ciri-ciri makhluk hidup apa ini? Lumut, pintar. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa ini anak-anak? Nomor 2. Ciri-ciri yang kedua, 2A berbiji, 2B tidak berbiji. Kira-kira tanaman kedelai berbiji atau tidak berbiji ya? Pintar, tanaman kedelai itu berbiji. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri nomor 3. Kira-kira tanaman kedelai bijinya tertutup atau terbuka? Biji tanaman kedelai itu berbiji tertutup.
Jadi yang benar adalah 3A. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Berkeping 2 disebut dikotil, berkeping 1 disebut monokotil. Kira-kira tanaman kedelai ini dikotil atau monokotil ya? Pinter. Tanaman kedelai adalah tanaman yang berkeping 2 atau disebut juga dengan tanaman dikotil. Jadi jawabannya apa? Kita lihat ya. Nomor 1, ciri-ciri 1 yang benar adalah 1B. Nomor 2, 2A. Nomor 3, 3A. Nomor 4, 4A. Jadi jawabannya benar adalah D. Pinter. Gitu ya anak-anak mengenai kunci determinasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai taksonomi. Apa itu taksonomi, Miss? Kita kenalan ya sama takson. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Banyak sekali makhluk hidup yang ada di dunia ini. Maka dari itu kita harus mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya tingkatan takson. Tingkatan takson yang paling tinggi namanya kingdom atau kerajaan. Tingkatan takson selanjutnya filum atau divisi. Yang ketiga namanya kelas, ordo, famili, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Harus dihafalkan ya. Ada berapa ini? Ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tingkatan takson yang harus kalian hafalkan. Ingat-ingat ya. Ada kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Perhatikan baik-baik. Semakin sedikit anggotanya, jadi dari mulai kingdom, filum, kelas, ordo, ini anggotanya semakin sedikit anak-anak. Spesies itu lebih spesifik lagi nanti ciri-cirinya. Jadi semakin sedikit anggotanya, semakin banyak ciri yang sama. Begitupun sebaliknya. Kalau semakin banyak anggotanya, semakin sedikit kesamaan ciri-cirinya. Ingat-ingat, yang paling besar adalah kingdom, yang paling kecil adalah spesies. Berarti kingdom mempunyai anggota yang paling banyak, sedangkan spesies itu anggotanya lebih sedikit daripada 6 tingkatan di atasnya. Pinter. Miss Vivi beri contoh ya. Ini adalah 7 tingkatan taksonomi kucing domestik. Pernah kan kalian melihat kucing di daerah sekitar kalian? Kucing domestik atau yang biasa kalian sebut dengan kucing kampung. Nah, ini kucingnya Miss Vivi. Tadi takson yang paling tinggi namanya adalah kingdom atau kerajaan. Kucing domestik berada di kingdom Animalia. Animalia, apa itu ya Animalia? Kingdom Animalia itu beranggotakan semua hewan yang ada di dunia. Nanti kita bahas lebih lanjut ya mengenai kingdom ini. Selanjutnya di bawah kingdom ada filum. Nah, untuk hewan kita gunakan filum, sedangkan divisi digunakan pada tumbuhan. Filum dari kucing domestik itu adalah Chordata. Chordata adalah hewan bertulang belakang. Sedangkan kelas untuk kucing domestik adalah Mamalia, atau hewan yang memiliki kelenjar mamae dan bisa menyusui. Ordonya adalah karnivora. Apa karnivora? Ingat-ingat lagi ya. Kalau familinya Felidae namanya. Genusnya atau marganya adalah Felis.
Sedangkan spesiesnya adalah Chatus. Nah, tadi kan Miss Vivi sudah bilang di awal, kalau klasifikasi makhluk hidup ini dapat memudahkan kita untuk memberikan nama. Kucing di Indonesia namanya adalah kucing. Kucing di Inggris ternyata panggilannya bukan kucing lagi, tapi cat. Kalau di Korea namanya koyangi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu harus ada satu nama ilmiah yang mewakili dan bisa digunakan untuk internasional. Jadi, kucing domestik ini nama ilmiahnya adalah Felis Chatus. Perhatikan baik-baik, Felis Chatus. Gimana ya Miss kok bisa namanya Felis Chatus? Nanti kita juga akan belajar bagaimana sih cara memberi nama ilmiah pada makhluk hidup. Oke? Jangan lupa dicatat ya. Tadi kan pada kucing, Miss Vivi ulang lagi ya. Kalian perhatikan di sini ada kingdom, kerajaan. Kerajaannya adalah Animalia. Nah, kerajaan atau kingdom untuk makhluk hidup itu ada 5 yang kita gunakan sampai sekarang. Dinamakan dengan sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom ini ditemukan pada tahun 1969 oleh Bapak ganteng ini yang namanya adalah Bapak Robert Harry Whittaker. Bapak Robert Harry Whittaker ini adalah seorang ahli ekologi Amerika Serikat yang mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Ingat ya, klasifikasi ini berdasarkan dari ciri-cirinya. Oke, apa aja sih Miss kingdom dari makhluk hidup itu? Ingat-ingat ya, ada 5 kingdom yang kita gunakan sampai sekarang, karya dari Bapak Robert Harry Whittaker. Kingdom yang pertama, Animalia, yang dihuni oleh para hewan. Yang kedua, kingdom Plantae, yang dihuni oleh para tumbuhan. Yang ketiga, kingdom Fungi, dihuni oleh para jamur-jamur, sejenis jamur. Lalu ada kingdom Monera. Biasanya di sini ada bakteri-bakteri. Lalu yang terakhir adalah kingdom Protista. Ini adalah 5 kingdom yang harus kalian kenal. Apa saja ciri-ciri dari 5 kingdom ini? Nah, ini ya harus dicatat tabelnya. Miss Vivi sudah buatkan tabel agar kalian lebih mudah untuk menghafalkannya. Di sebelah kiri, ini adalah nama-nama dari kingdomnya. Ini untuk mengklasifikasikan atau ciri-cirinya. Perhatikan ya, kalau kingdom Monera, organisasi atau penyusun tubuhnya itu selnya tunggal, sederhana, terkadang dalam bentuk untaian seperti yang digambar tadi ya. Sedangkan kalau Protista, penyusun tubuhnya atau organisasi dari tubuhnya sel tunggal yang kompleks. Kalau Fungi, kebanyakan multiseluler. Plantae dan juga Animalia memiliki ciri-ciri yang sama. Untuk tubuhnya multiseluler dengan sel-sel yang kompleks. Kalau cara memperoleh makanannya, kingdom Monera menyerap makanan, ada juga yang bisa melakukan fotosintesis. Kalau Protista sama dengan Monera, Fungi heterotrof dengan cara menyerap makanan. Tidak bisa ya fungi menghasilkan makanan sendiri. Kalau Plantae atau tumbuhan bisa masak sendiri, berarti namanya adalah autotrof dengan cara melakukan fotosintesis. Kalau Animalia heterotrof dengan cara mencerna makanan yang dia dapatkan, tapi tidak bisa menghasilkan makanan. Ini ada ciri-ciri lainnya. Ini ada contoh dari makhluk hidupnya. Misalnya Monera, bukan Morena ya, tapi Monera. Contohnya ada bakteri. Bakteri baik yang ada di tubuh kita namanya apa? Yang ada di usus namanya bakteri Escherichia coli. Berarti bakteri Escherichia coli dia termasuk dalam kingdom apa nak? Kingdom Monera.
Selanjutnya protista. Kalau protista contohnya protozoa, alga bersel tunggal, termasuk beberapa jenis jamur lendir. Jadi tidak semua jamur masuk ke dalam kingdom fungi. Nah, selanjutnya kingdom fungi yang biasanya kalian makan, jamur yang ada tepung-tepungnya. Nah, itu adalah termasuk dalam kingdom fungi. Selanjutnya kingdom plantae. Lumut juga termasuk dalam kingdom plantae. Paku-pakuan seperti anggrek, tumbuhan berbunga, bunga mawar, melati dan sebagainya yang berbunga maupun yang berbiji itu termasuk dalam kingdom plantae. Sedangkan kingdom animalia adalah kingdom yang paling besar di antara kelima kingdom. Kenapa? Karena dia mencakup semua kelompok hewan mulai dari porifera sampai dengan mamalia. Semua hewan. Jadi yang paling besar adalah kingdom animalia. Setelah itu kingdom plantae dan sebagainya. Sampai sini sudah paham ya mengenai kelima kingdom yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, tadi yang penasaran dengan nama ilmiah dari kucing, apa tadi yang masih ingat? Felis catus. Kalau bahasa Indonesianya kucing, bahasa Inggrisnya cat. Oke, nama ilmiah penulisannya dikenalkan oleh bapak ini yang namanya Carolus Linnaeus. Nama ilmiah ini dikenalkan sebagai binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur, Miss? Pemberian nama ilmiah dengan dua kata saja. Jadi cuma ada dua kata, kayak kucing tadi ya, namanya adalah Felis catus. Felis kata pertama, catus kata kedua. Hanya ada dua kata saja. Nah, untuk penamaan ilmiah makhluk hidup itu ada cara-caranya. Ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Yang pertama, harus menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, karena terdiri dari dua kata, kata pertama itu adalah genusnya. Seperti kucing tadi, Felis. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Felis pada kucing, F-nya harus dengan menggunakan huruf kapital. Tidak boleh menggunakan huruf kecil. Aturan yang ketiga, kata kedua, spesies. Kata kedua mewakili spesies atau jenisnya. Misalnya kucing tadi jenisnya adalah catus, C-A-T-U-S, berarti kata keduanya adalah catus, spesiesnya catus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Jadi dari dua kata tersebut yang ditulis menggunakan huruf kapital hanyalah huruf pertama pada kata pertama. Aturan penamaan yang keempat, ditulis cetak miring atau diberi garis bawah. Jadi ini bisa terserah kalian. Kalau susah menggunakan cetak miring, bisa memberikan garis bawah saja tanpa dicetak miring ya. Nah, yang kelima, apabila ada nama penemu suatu spesies, harus dicantumkan di belakang nama spesies dengan cara menulis huruf depannya saja, hurufnya saja dari nama orang tersebut. Miss Vivi beri contoh ya. Misalnya tanaman mangga yang sekarang lagi musim. Tanaman mangga itu memiliki nama ilmiah Mangifera indica. Perhatikan ya, ini untuk aturan penamaan nomor 2. Kata pertama itu mewakili dari genus. Jelas ya? Kata pertama mewakili dari genus. Kata kedua mewakili spesies. Nah, misalnya saya ingin menggunakan cetak miring, tidak apa-apa. Susah, saya ingin menggunakan garis bawah saja, tidak apa-apa nak. Bisa dipilih salah satu, keduanya adalah benar. Mangifera mewakili genus atau marganya, M-nya harus menggunakan huruf kapital. Kata kedua mewakili jenisnya, I-nya harus menggunakan huruf kecil. Sampai sini sudah paham ya? Kita sudah belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, apa tadi namanya? Kunci determinasi. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai taksonomi. Ada berapa takson? Ada 7 takson. Yang pertama namanya kingdom. Nah, kingdom ini dibagi lagi menjadi 5 kingdom, 5 kerajaan makhluk hidup.
Kira-kira kita manusia termasuk dalam kingdom apa ya? Dicari ya nanti. Oke, karena sudah selesai dari awal video dengan Bu Jana sampai akhir video dengan Miss Vivi, kalian harus mencatatnya di buku catatan IPA. Kemudian catatannya harus kalian foto. Caranya ditulis yang rapi, di foto yang jelas. Ini contoh salah satu catatan yang paling rapi yang kemarin Miss Vivi dapat dari anak-anak. Kira-kira punya siapa ya? Nah, pada catatan kalian, di fotonya harus ada nama kalian dan juga kelas kalian. Miss, misalnya kalau foto catatan saya ada 2 lembar, ada lebih dari 1 lembar, gimana caranya? Fotonya tolong disatukan, harus disatukan ya fotonya, tidak boleh dikirim dalam 2 kali pengiriman, tapi harus disatukan. Bisa kalian menggunakan banyak aplikasi, PicsArt boleh, Photogrid boleh, di Instagram diedit boleh, dan lain sebagainya. Harus diedit jadikan satu. Tetap harus diberikan nama kalian yang jelas, kemudian kelasnya. Paham anak-anak? Nah, karena kita sudah sampai pada penghujung materi, dipelajari baik-baik bab awal bab 2 ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tadi dengan Bu Jana sudah belajar mengenai ciri-ciri. Dengan Miss Vivi ada 3 materi. Pelajari baik-baik ya. Minggu depan kita akan mengadakan kuis dari pembelajaran minggu ini. Jangan lupa dicatat dan catatannya difoto, karena nanti akan diketahui siapa saja sih yang belum mencatat. Oke, Miss Vivi akhiri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita akan belajar lebih baik lagi. Semoga ilmu dari anak-anakku ini bermanfaat. Jadi anak yang soleh dan solihah. Miss Vivi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.